Perbudakan adalah kondisi di mana seorang manusia berada di bawah kepemilikan manusia yang lain, di mana secara hukum seseorang diposisikan sebagai properti atau barang, bukan sebagai bagian dari manusia normal. Dengan keadaan demikian, orang yang berstatus sebagai budak pasti akan kehilangan banyak hak dan kebebasannya sebagai manusia. Sebelum kami lanjut, pastikan Anda telah melakukan subscribe pada channel ini, dan jika ada tema tertentu yang kalian sarankan untuk kami bahas di video berikutnya, silakan tulis di komentar di bawah. Dalam banyak sistem sosial, para budak seringkali diperlakukan sebagai objek hukum, bukan sebagai subjek hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang budak justru ditanggung oleh tuan atau pemiliknya. Para budak diperlakukan dengan batas yang sama seperti perlakuan kepada binatang ternak. Seorang budak juga dilepas dari perlindungan berdasarkan keturunan atau keluarga, sehingga para budak tidak memiliki kerabat yang akan memberi mereka perlindungan sosial. Perlindungan kepada para budak justru berasal dari tuan atau orang yang memiliki hak kepemilikan terhadap mereka. Dalam sebuah tatanan masyarakat, seorang budak dianggap sebagai orang luar, individu marginal, atau bahkan orang mati secara sosial. Ketika seseorang menjadi budak, hak pribadinya dirampas. Ia harus bergerak secara geografis sesuai tuntutan tuan dan pekerjaannya, sehingga para budak bisa terbawa sangat jauh dari tanah asal leluhurnya karena dijual atau mengikuti perpindahan pemiliknya. Perbudakan muncul karena banyak cara. Yang paling umum adalah penangkapan dalam perang. Dalam setiap peperangan antar dua suku atau kerajaan, pihak yang menang akan mengambil budak dari pihak yang mereka kalahkan. Pengambilan budak bisa saja sebagai sesuatu yang disengaja, sebagai insentif tambahan kepada prajurit yang menang, atau bisa saja terjadi sebagai konsekuensi sampingan dari sebuah peperangan. Perbudakan juga bisa terjadi karena penculikan, di mana seseorang atau sebuah kelompok diculik begitu saja lalu dijual sebagai budak. Perbudakan juga bisa terjadi sebagai konsekuensi dari hutang yang tidak mampu dibayar, hukuman atas sebuah kejahatan, atau seringkali seseorang menjadi budak karena orang tua dan kakek nenek mereka juga sebagai budak. Perbudakan telah ada sejak lama, setidaknya sejak peralihan manusia menjadi petani. Perbudakan dikenal hampir dalam semua peradaban dan masyarakat kuno, termasuk Sumeria, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Imperium Akkadia, Assyria, India kuno, Yunani kuno, Romawi, kekhalifahan Islam, orang Ibrani di Palestina, dan masyarakat Amerika pra-Columbus, dan masih banyak lagi. Di masa lalu, keberadaan budak adalah lambang ketinggian status sosial seseorang. Surplus ekonomi seseorang atau sebuah keluarga dialihkan untuk membeli dan memiliki sebanyak mungkin budak. Di masa lalu, perbudakan tidak dianggap sebagai kejahatan. Pemilikan budak sangat dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan, khususnya di bidang perkebunan dan peternakan. Kebanyakan sistem sosial, mulai dari ajaran agama hingga hukum-hukum negara, tidak memposisikan perbudakan sebagai sebuah kejahatan. Tidak ada sistem yang cukup berani untuk menentang perbudakan, melainkan sebatas membuat aturan-aturan dan pembatasan tertentu dalam masalah perbudakan. Ada banyak sekali tragedi perbudakan besar-besaran yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Sebut saja pasar budak Atlantik yang terjadi sepanjang abad 15 hingga abad 19. Dalam periode ini, tidak kurang dari 10 juta orang Afrika dibawa dan dijadikan budak turun-temurun di Amerika. Gerakan penghapusan perbudakan secara masif dan efektif baru terjadi pada abad 19, dan perbudakan baru terhapus di banyak negara sepanjang abad 20. Artinya baru ada secuil dari periode umat manusia, termasuk kita di dalamnya, yang menganggap perbudakan sebagai hal yang tidak wajar. Padahal ribuan tahun ke belakang, kita akan melihat perbudakan sebagai sesuatu yang umum. Selain karena kedewasaan umat manusia dalam menghargai hak-hak asasi setiap orang, perbudakan juga terhapus dengan sendirinya ketika tenaga manusia mulai tergantikan oleh mesin, terciptanya sistem perburuan modern, dan hilangnya rasa kebanggaan terhadap kepemilikan budak. Orang menumpahkan kekayaan mereka dengan kepemilikan properti seperti rumah atau kendaraan mewah dan berbagai gaya hidup mewah yang lain, dan memiliki banyak budak tidak lagi masuk di dalamnya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, maka bantu kami dengan subscribe. Jika kalian memiliki saran terkait tema berikutnya yang harus kami bahas, silakan tulis di komentar di bawah.